Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'd. Sahabat-sahabat, indahnya syiar dalam Islam. Alhamdulillah, kembali lagi kepada saya Muhammad Nur Fatoni. Kali ini kita akan membahas bagaimana pentingnya menganjurkan atau pentingnya bersegera dalam beramal kebaikan. Karena niat yang baik untuk amal kebaikan maka akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Dan di sini ada satu hadis dari Rasulullah SAW yang membahas ada 77 tanda yang harus disegerakan amal itu dikerjakan. Mari kita simak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sab'an hal tantaziruna illa faqran munsiyan au ginan mudgiyan au maradan mufsidan au haraman mufnidan au mautan mujhizan au dajjal fasyarru ghaibin yuntazaru awis sa'ata fasa'atu adha wa amar. Rawahu Tirmizi wa qala hadza hadisun hasanun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bersegeralah engkau sekalian melakukan amal kebajikan sebelum datangnya 7 macam perkara. Apa kalian masih sengaja menunggu-nunggu sehingga kalian mengalami kefakiran yang melalaikan atau kekayaan yang menyebabkan kecurangan atau terkena penyakit yang merusak atau tibanya usia tua yang menyebabkan ucapan-ucapan yang tidak karuan lagi atau datangnya kematian yang mempercepatkan atau datangnya dajjal, maka ia adalah seburuk-buruk makhluk gaib yang ditunggu, atau tibanya hari kiamat, maka hari kiamat itu adalah lebih besar bencananya serta lebih pahit. Hadis riwayat Tirmizi, ia berkata hadis ini adalah hadis hasan. Jadi sahabat-sahabat indahnya syiar dalam Islam, ada 7 perkara dalam hadis ini, yaitu yang mana kita harus gerakan. Yang pertama adalah kefakiran. Sebelum kita fakir yang akan membuat melalaikan kita, maka kita harus bersegera dalam beramal. Terkadang orang yang fakir kenapa bisa melalaikan? Karena emang ada beberapa unsur mereka bermalas-malasan. Yang pertama, mereka bermalas-malasan karena apa? Aduh, saya fakir. Coba kalau saya tidak fakir, saya akan bersedekah sebanyak-banyaknya. Ini fakir yang melalaikan. Dan yang kedua apa? Terkadang orang kaya juga. Yang kedua orang kaya. Sudah punya banyak harta. Punya harta banyak, akan tetapi hartanya itu dia menyebabkan curang. Curangnya dalam apa? Dalam membagi-bagikan hal-hal yang tidak sewajarnya dikurangkan. Seperti dia berdagang mendapatkan harta banyak, yaitu dengan kecurangan, mengurangi timbangannya. Atau sebagai halnya dengan hartanya bisa dia melakukan kecurangan. Atau bersaing dalam kebaikan. Dia sogok sana, sogok sini. Atau orang kaya yang menyebabkan dia curang, berbuat kecurangan dengan segala hal-hal yang merugikan orang banyak. Itulah yang menyebabkan orang kaya yang berbuat kecurangan.
Dan yang ketiga ialah sebelum kita merasa sakit yang membuat kerusakan dalam sakit tersebut. Contohnya kita ada beberapa sakit yang emang membawa diri kita lemah dalam beribadah. Lemah dalam beribadah atau mengurangi dari tubuh kita sehingga sakit tersebut merusak. Dan yang keempat yaitu adalah tibanya usia tua yang menyebabkan ucapan-ucapan yang tidak karuan lagi. Jadi sebelum tibanya usia tua, yang mana di masa tua akan mendapatkan ucapan-ucapan yang tidak karuan lagi, yang masih ngelindur, maka kita harus bersegera dalam kebaikan, mengerjakan kebaikan. Atau datangnya Dajjal, gak lama lagi akan datangnya Dajjal, sudah ada beberapa tanda-tandanya. Maka sebelum datangnya Dajjal, maka kita harus bersegera dalam amal kebaikan. Karena amal kebaikan yang kita segerakan itu akan mendapatkan pahala yang lebih berganda-ganda lagi. Dan yang terakhir adalah tibanya hari kiamat. Ketika sudah hari kiamat, maka semua orang tidak akan ada yang mampu mengerjakan amalan kebaikan lagi. Maka oleh sahabat-sahabat indahnya syiar dalam Islam ini, marilah sama-sama kita menyegerakan amal kebaikan untuk mendapatkan ridhonya ilahi. Karena ridhonya ilahi ini tidak melihat siapa yang mengerjakan. Dia tidak melihat siapa yang mengerjakan dan berapa usianya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengasihkan ridhonya sesuai dengan tingkat amal yang dia kerjakan dan tingkat keikhlasan dalam dia beramal. Maka inilah yang membuat diri seorang hamba akan mendapatkan ridhonya ilahi. Sekian kajian hadis kali ini. Bagaimana 7 tanda tersebut bisa kita hindarkan dan kita segerakan amal kita. Bersegeralah beramal sebelum datangnya 7 hal yang tadi disebutkan dalam hadis ini. Sahabat-sahabat indahnya syiar dalam Islam, sebelum kita melanjutkan ke season berikutnya, mari kita like, share, dan komen video kali ini dan serta subscribe, karena subscribe itu gratis. Nah, disinilah kita mari sama-sama belajar Islam dari hal-hal yang terkecil hingga kita nanti bisa melakukan hal-hal yang terbesar. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.